kembali di pembelajaran Bapak, yaitu pembelajaran fikih. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita belajar nanti selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat masuk ke dalam pikiran kita, hati kita, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman karima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum masuk ke materi kita sholawatan dulu ya. Sholawat Tibil Qulub, hafal semua? Yuk bersama yuk, supaya hati kita selalu dilapangkan oleh Allah SWT, sehingga hati kita lapang, pikiran kita lapang, ilmu yang kita pelajari akan cepat masuk, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibiasakan tiap kali kita baca sholawat ya sekalian. Bapak Hasan dulu. Ahmad Yani Hadir. Nur Irwan Rajabi Ofi Sakinatul Haq Muti'ah Siti Rohmah Muhammad Faisal Ali Yayat Nur Hasanah Arif Fajar Ipa Mulyana Muhammad Fahmi Lilik Rodatul Jannah Syekh Saifuddin. Oke, alhamdulillah hadir semua. Bab kemarin atau pertemuan kemarin kita membahas tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Untuk hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan tentang pengurusan jenazah. Sebelumnya sudah pernah teman-teman sekalian di daerah teman-teman atau di daerah anak-anakku sekalian ada yang meninggal pernah mengurusi jenazahnya? Kabur Pak. Oke, kita bersama ya. Nanti kalian sudah besar, sudah kelas 10 ya, sudah SMA, nanti lulus minimal bisa bagaimana sholat jenazah, bagaimana mengkafani, bagaimana menguburkan. Nanti kalian sebagai penerus bangsa nanti. Ya. Maka ketika ada orang yang meninggal, ikut takziah, bagaimana mengkafani, bagaimana menyolati. Ya, maka kalian harus bisa ya, karena kita yang sudah dewasa, kita yang sudah tua akan meninggal, akan diurus oleh kalian. Sudah mau Pak. Oke, kita masuk ke bab 2 ya. Anda dibuka buku paketnya masing-masing. Bab 2 yaitu tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah.
dan hikmahnya. Barusan jenazah dan hikmahnya. Buku paketnya dibuka ya anak-anakku sekalian, halaman 18. Buka semua. Oke, sebelumnya nanti Bapak bacakan ya ayatnya. Yuk kita baca a'udzu basmalah bersama. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutkan Bapak ya. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Ada di surah Al-Qaf, surah Qaf ya, ayat 19 ya. Surat Qaf itu surat keberapa? Nah, surat ke-50. Nanti kalian harus hafal ya nama-nama surat dalam Al-Qur'an, ada 114 ya. Surat Qaf ini surat ke-50. Nah, ayat yang kita baca tadi ayat 19. Ada yang tahu artinya apa? Ini Bapak bacakan. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nah, kita ini pada umumnya itu kita menghindari kematian, tapi suatu saat pasti kita akan menghadapi kematian ya. Pak sampai lari dimanapun, sampai luar negeri pun pasti kita akan mati ya. Pasti kematian itu akan mendatangi kita. Maka apa yang akan kita persiapkan? Amal ibadah kita yang perlu kita siapkan ya. Sholat 5 waktu kita kerjakan, membantu orang tua dan yang lainnya ya. Maka kita persiapkan diri untuk menghadapi kematian itu ya. Karena hidup di dunia ini sementara ya. Kita paling lama 70 tahun lah, kasih bonus sampai 80 atau sampai 100 tahun ya. Rasulullah wafat di tahun berapa? 63. Rasulullah wafat di 63 tahun. Kita usianya berapa? Tinggal hitung berapa tahun lagi kalau kita berpatokan kepada Rasulullah. Bapak ini sudah 32 tahun, berarti tinggal 31 tahun lagi hidup di dunia kalau patokannya Rasulullah ya. Maka kalian tinggal hitung berapa tahun lagi. Tapi nggak mesti sampai 60 tahun. Ada yang 40 udah meninggal, seperti Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ya, usia 40 tahun sudah wafat ya. Nggak mesti harus 60 tahun. Ada yang masih kecil baru lahir, baru sehari 2 hari meninggal, dan tidak ada juga ya. Ada yang masih di dalam perut keguguran meninggal, ada juga ya. Semuanya ketentuan Allah. Sakaratul maut ini ketentuan Allah. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mengurusi jenazah ya pada sore hari ini. Oke, sebelumnya Bapak mau bagi 2 kelompok. Coba kelompok Ahmad Yani ke sini 1 kelompok, kelompok Yayat ke sini 1 kelompok. Oke, nanti kasih tugas ya sama Bapak. Oke, kelompok Ahmad Yani mengamati gambar yang ada di sini. Nah, ini diamati gambar apa? Ya, kelompok Yayat mengamati gambar ini. Oke, apa? Kasih waktu 1 menit untuk mengamati, kemudian ditulis apa yang kalian amati dari gambar tersebut. Dua gambar tersebut amati. Ini kelompoknya Ahmad Yani, ini kelompoknya Yayat. Jadi amati apa, gambar apa, dan komentarnya bagaimana. Kalau ada pertanyaan, bikin pertanyaannya seperti apa. Ya, oke. Cukup? Oke. Bapak kasih waktu 1 menit untuk menulis komentar kalian. Oke, waktunya habis 1 menit tersebut. Dari kelompok Ahmad Yani. Nah,
Bapak mau tahu komentarnya bagaimana, gambar apa dari ya Ahmad Yani. Oh, Mas Rajali. Gambar apa? Oke, nggak ada. Ahmad Yani. Hantu Pak. Gambar hantu. Oke. Vesper, oke. Ini ngelawak Pak. Oke, cukup. Ini gambar ketika kalian lagi tidur. Ya, lagi tidur itu kalian ini bergentayangan keluar. Ya. Ketika perutnya nggak kembali bisa mati. Maka ketika anak kalian atau teman kalian atau saudara, kakak, adik, jangan dikageti ketika tidur. Ya, bahaya kalau rohnya nggak kembali, bahaya. Ketika bangunkan maka pelan-pelan. Bangunkannya pelan-pelan, jangan dikageti loh. Wah, kan bahaya kalau nggak kembali, bahaya. Ya, nah ini rohnya gentayangan. Ya, kemudian yang ini lagi kelompok Bu Yeye atau kelompok Mbak Yeye apa? Jenazah memasukkan yang makan. Oke, lagi pengumpulan jenazah ya, proses pengumpulan jenazah. Oke. Ada yang tahu tentang pengurusan jenazah apa saja? Dimandiin Pak. Oke, kita kemudian Bapani terus laki. Oke, gitu ya. Tapi harus ada 4. Ya. Yang pertama, kewajiban kita sebagai muslim ketika mengurus jenazah yaitu 1, mandikan dulu ya. Mandikan. Ya, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengafani ya, mandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengafani jenazah. Ketiga, menyolati ya. Menyolati jenazah. Kemudian yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, kita semua keempat aspek ini harus tahu. Ya, harus bisa, harus tahu dan harus bisa. Mandikan jenazah itu seperti apa? Ya, kita harus tahu. Pak. Hah? Saya sering mandiin Pak. Alhamdulillah. Mandiin Ya. Pak. Kalau sudah bisa memandikan, alhamdulillah itu sudah dapat poin 1. Orang hidup Pak. Ya, orang hidup juga nggak apa-apa. Ya, artinya. Tapi ada perbedaan cara memandikan orang hidup sama cara memandikan orang mati. Oke, kita masuk ke bab memandikan jenazah ya. Syarat jenazah yang dimandikan, 1, beragama Islam. Kalau beragama Islam maka wajib dimandikan, kecuali mati syahid. Ya, mati syahid tidak perlu dimandikan. Kalau beragama Islam dan matinya murni, ya mati, ya nyawanya dicabut oleh Allah maka wajib dimandikan. Kemudian tubuh anggota badannya masih ada, kepala sampai kaki masih ada, maka dimandikan. Ya. Kalau bagaimana yang tabrakan, bagaimana yang tabrak kereta, yang mencelak kaki, tangannya mencelak, kakinya mencelak, gimana? Langsung dikafani saja. Ya, udah setugel apa? Nah, ini kalau badan sampai kakinya masih utuh maka dimandikan, wajib dimandikan. Kemudian jenazah tersebut bukan mati syahid. Nah, seperti tadi, kalau mati syahid tidak perlu dimandikan. Kalau bukan mati syahid maka wajib dimandikan. Kemudian yang berhak memandikan siapa saja? Ya, kalau jenazahnya laki-laki yang memandikan laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan ya memandikan perempuan. Nah, perempuan juga harus bisa. Ya, kebanyakan ini Pak lebih ya, yang memandikan lebihnya laki-laki semua. Ya, jarang lebih perempuan belum ada ya. Terus saya lihat lebih perempuan belum ada. Nah, perempuan harus bisa cara memandikan jenazah nanti. Nah, kalian-kalian yang sudah lulus SMA, maka belajar bagaimana praktik memandikan jenazah. Ya. Kemudian cara memandikan jenazah. Nah, ini kita harus tahu ya. Ambil kain penutup dan ditutupi semua. Ya, sehingga tidak terbuka auratnya. Ya, yang bisa melihat aurat hanya yang memandikan saja, tutupi kelilingnya. Kemudian mandikan jenazah pada tempat yang tertutup ya, tertutup. Kemudian pakailah sarung tangan. Nah, ketika kita bertugas memandikan maka pakai sarung tangan.
tidak tangan lepas saja pakai sarung tangan. Jadi yang dibersihkan kotoran dulu ya, jalan depan, jalan belakang bersihkan dulu. Ya kemudian mulutnya pencet, ya barangkali ada masih ada kotoran pencet keluar bersihkan. Kemudian sarung tangan buang, ganti sarung tangan yang baru ya, dan ke badan yang lainnya. Ya, kemudian kita masuk ke mengafani jenazah. Nah, mengafani jenazah kita juga harus tahu laki-laki berapa, perempuan berapa. Ya. Oke, ketentuannya seperti ini. Kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih dan menutup seluruh tubuh. Harus menutup seluruh tubuh. Ya. Kalau anaknya kecil ya enak, lebih mudah ya. Kain-kain kafannya nggak terlalu banyak. Kalau yang sudah dewasa maka harus lebih panjang. Ya. Kemudian kain kafan hendaklah berwarna putih. Ya, kain kafan warna putih. Ya. Jumlah kain kafan bagi laki-laki 3 lapis. Nah, kalau laki-laki 3 lapis. Kalau perempuan berapa? Perempuan 5 lapis. Nah, beda ya. Nanti kafannya kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan membungkus kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Nah, contoh, kafan pertama dihentakkan, kasih wangi-wangian. Kafan kedua kasih wangi-wangian. Terus sampai lapisan ketiga kasih wangi-wangian. Ya, mau minyak wangi atau apa kapur baris ya, intinya. Dan yang lainnya. Kemudian cara mengafani jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan seperti tadi ya, sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, sebaiknya masing-masing helai diberi kapur baris. Nah, seperti tadi, kapur baris atau wangian ya. Kemudian angkatlah jenazah, dan itu diangkat jenazahnya dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi minyak wangi, beri wangi-wangian. Kemudian kalau perempuan gimana? Kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar. Nah, kain kafannya 5. Tadi laki-laki 3, perempuan 5. Caranya gimana? Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya, lebih lebar. Ya. Kedua kerudung, ya ada kerudungnya ya kalau perempuan ya, kerudung kepala. Kemudian baju kurung atau baju kurungnya lebih banyak. Kemudian lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki. Oke, untuk sepintas itunya, lebih jelas nanti pertemuan berikutnya. Kemudian masuk ke menyolati jenazah. Menyolati jenazah kita tahu ya, ada 4 takbir. Ya, kalau laki-laki usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala, laki-laki. Kalau perempuan usolli ala hadzihil mayyitati 4 takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Baca takbir Allah Akbar, baca Fatihah selesai, Allah Akbar, baca salawat Nabi, Allahu Akbar, Allah laki-laki Allahumma ighfir lahu, perempuan Allahumma ighfir laha, dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar, doa juga Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Laki-laki. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha. Kemudian menguburkan ya. Mungkin itu untuk pertemuan sore hari ini. Ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Paham Pak, paham. Paham semua ya? Oke, kalau paham semua nanti ada tugas di rumah ya. Ya Pak. Ada tugas di rumah mengerjakan halaman 32 ya. Ya Pak. Sekalian ya. Halaman 32 ya, isilah dan jawablah. Ya, ada 15 pertanyaan. Ya Pak. Maka dikerjakan. Nah, Ya, Pak. pertemuan berikutnya Bapak koreksi ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari bisa diserap oleh pikiran kita dan hati kita dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.